Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel saya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 102211136. Saya dari kelas C3 Akuntansi. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ketiga saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen Bapak Indra Jati Wibowo. Di sini saya akan membahas masih seputaran komunikasi bisnis itu seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, komunikasi bisnis itu ialah suatu pertukaran pesan antara saya dengan pihak yang lain atau dengan teman-teman saya yang terlibat, apalagi di dalam bisnis itu sangat penting loh teman-teman untuk komunikasi, karena untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh saya itu sudah secara jelas dan efektif. Nah, di sini saya akan membahas beberapa di antaranya, yaitu ada jenis-jenis komunikasi bisnis, lalu ada bentuknya, terus ada tips nih untuk teman-teman semua untuk berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Saya akan ngasih tipsnya, maka dari itu mari kita simak videonya ya. Kita simak sama-sama. Oke teman-teman, tetap stay tune di video saya atau di channel YouTube saya, karena nanti masih banyak materi yang mungkin akan saya sampaikan kepada kalian semua. Maka dari itu itulah suatu komunikasi. Jadi saya udah termasuk nih komunikasi antara saya dengan teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama nih ada yang namanya komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu apa sih? Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa tulisan maupun lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang seperti digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Contohnya nih, mengadakan suatu rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas suatu proyek yang akan dikerjakan. Sedangkan bahasa tulisan ialah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat bisnis atau email. Contohnya nih, saya mengirimkan tugas saya kepada dosen melalui email. Itu udah termasuk bahasa verbal loh teman-teman, karena menggunakan bahasa tulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal yang efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang kita gunakan. Fungsi komunikasi verbal yang pertama yaitu ada penamaan. Fungsi pertama ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda atau objek atau tingkat ataupun orang. Yang kedua, ada jalur interaksi atau transmisi informasi. Sebagai alat pertukaran ide, komunikasi verbal itu lebih mudah yang digunakannya. Jadi bisa menyampaikan suatu emosi atau informasi atau empati, maksudnya berbagai hal yang dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat atau dengan mimik muka gitu ya. Yang ketiga yaitu menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal ini cukuplah unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dalam menggunakan atau hasilnya arti yang berbeda. Dan yang keempat
yaitu ada alat sosialisasi yang efektif karena komunikasi verbal ini mudah digunakan, efektif menyampaikannya. Contohnya nih, saya menyampaikan tentang komunikasi kepada teman-teman. Banyak digunakannya dalam fleksibel, komunikasi yang sangat bermanfaat untuk bersosialisasi seperti diskusi, menyapa, atau sekadar mengobrol antara saya dengan rekan-rekan saya atau teman-teman saya. Jenis yang kedua yaitu ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal yaitu bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa verbal ini sangat penting juga loh teman-teman, karena dalam situasi bisnis kita bisa menunjukkan sikap atau emosi kita terhadap rekan kerja. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan, atau yang lebih gampangnya itu bisa dilihat dari ekspresi wajah saya saat membuat video ini, apakah senang, sedih, atau saya lagi bad mood gitu ya. Dan yang ketiga yaitu ada pesan langsung. Pesan langsung yaitu pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti bahasa verbal tadi, adanya percakapan atau presentasi di depan dosen atau di depan mitra bisnisnya. Contohnya, memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Dan jenis yang keempat yaitu ada pesan tidak langsung, yaitu pesan yang disampaikan melalui media sosial seperti email atau surat. Nah, pesan tidak langsung ini sama seperti bahasa tulisan yang tadi, yang di bahasa verbal, karena di situ kan pesannya tuh tidak langsung, jadi yang disampaikannya itu melalui tulisan atau media sosial seperti email, surat, atau IG, melalui DM IG gitu ya. Nah, itu tuh udah termasuk. Jadi pesan tidak langsung itu hampir sama seperti bahasa verbal tadi, yaitu ada yang namanya bahasa tulisan. Nah, sama bahasa tulisan pun pesannya tuh tidak langsung, jadi disampaikannya tuh melalui email atau surat. Di sini saya akan membahas tentang caranya membuat pesan yang efektif itu seperti apa. Yang pertama ada klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan tersebut. Yang kedua, pilihan bahasa yang sesuai, tepat situasinya dengan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, penyampaian pesannya yang jelas dan tepat. Yang kelima, memberikan konteks yang cukup. Dan yang keenam, yaitu ada memberikan tindakan yang jelas dalam menanggapi pesan yang disampaikan. Di sini saya sudah mempunyai contohnya. Contohnya yaitu saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu mulai dari tanggal 15 Maret hingga tanggal 21 Maret. Apakah saya bisa mendapatkan persetujuan dari Anda? Analisis contoh di atas yaitu meminta persetujuan cuti, pilihan bahasanya yang sangat sopan dan profesional, serta bahasa yang digunakannya pun mudah dipahami, lalu informasinya pun sangat jelas dan tepat tentang cuti yang diminta. Tadi kan yang diminta itu tanggal 15 hingga tanggal 21. Nah, informasinya itu sangat jelas, sangat tepat juga. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu ada tips untuk komunikasi bisnis yang lebih efektif itu ada apa aja sih? Yang pertama, fokus pada tujuan dan memperhatikan gaya komunikasi dari pihak yang menerima pesan. Yang kedua, adanya penggunaan contoh atau ilustrasi dalam menjelaskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, memperhatikan waktu dan tempat yang diberikan dalam penyampaian informasinya. Dan yang keempat yaitu memberikan respon yang cepat terhadap
penerima pesan serta memberikan penghargaan kepada pihak yang memberikan kontribusi dalam memenuhi komunikasi atau memperkuat kerjasama dalam bisnis. Gimana teman-teman? Materi ini sangat menarik bukan? Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semuanya atau buat teman-teman semua. Saya Amanda Sindur Anggraini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaiannya yang kurang efektif, kurang jelas. Mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.